Halo semuanya, ketemu lagi dengan channel Seru-Seruan. Nah, pada video kali ini gue bakal nge-review salah satu film perang terbaik di dunia saat ini. Saving Private Ryan merupakan salah satu film yang digarap oleh produser Steven Spielberg dan meraup keuntungan ratusan juta dolar. Film ini berkisah tentang jalan perang dunia kedua, di mana pihak Amerika Serikat dan sekutunya melakukan serangan besar-besaran ke pantai Normandy, Prancis. Pada saat itu pantai Normandy adalah salah satu basis pertahanan terbaik yang dimiliki oleh Jerman. Maka pihak sekutu dan Amerika berusaha untuk merebut pantai itu sekaligus merupakan pintu masuk untuk kembali menguasai Prancis dan menaklukkan Jerman pada umumnya. Film ini disebut-sebut seolah-olah merekam dengan jelas kejadian peristiwa Doomsday pada hari itu atau peristiwa serangan besar-besaran pada hari itu. Ribuan bahkan puluhan ribu nyawa melayang pada penyerangan pantai Normandy. Pihak Jerman yang merupakan pihak defender berusaha dengan keras untuk mempertahankan pantai tersebut dari rampasan sekutu dan Amerika Serikat. Sedangkan pihak Amerika Serikat dan Inggris pada hari besar itu melakukan serangan habis-habisan dan brutal, menyisir pantai dan terus ditembaki oleh pihak Jerman yang berada di garis pantai. Film ini sangat menarik karena pada awal kita menonton film ini kita langsung disuguhkan dengan suasana perang. Ya, namanya film perang. Biasanya film perang yang lain kadang-kadang kita melihat diskusi. Tapi dalam film perang Saving Private Ryan, waktu berjalan 5 menit kita langsung menyaksikan suasana peperangan seperti kita menyaksikan jalan perang yang sebenarnya. Seperti yang terekam dalam catatan sejarah, pihak Amerika Serikat dan sekutunya berusaha habis-habisan untuk merebut pantai Normandy dari tangan Jerman pada hari itu. Dan pihak Amerika terus berusaha untuk menyusup ke pantai dan terus ditembaki oleh pihak Jerman yang berada di atas bukit di kawasan pantai itu. Pasukan Amerika relatif tidak mempunyai tempat bertahan atau tempat berlindung yang baik, dan itu jelas merugikan mereka. Namun akhirnya dengan bantuan serangan udara, Amerika Serikat dan sekutunya mampu untuk masuk ke kawasan pertahanan Jerman. Film perang ini terus berlanjut hingga pasukan Amerika masuk ke daratan Prancis, di mana pihak Prancis pada saat itu sudah dalam keadaan kacau balau dan dikuasai total oleh pihak Nazi Jerman. Pokoknya buat kalian yang biasa main PUBG, hobi main PUBG, nah film ini recommended banget dah. Kenapa judul film ini diberi nama Saving Private Ryan? Nggak Big War atau apalah Big Battle atau Huge Battle atau Normandy Beach atau whatsoever lah. Tapi film ini justru diberi judul Saving Private Ryan karena di film ini ada satu pasukan khusus yang bertugas untuk menyelamatkan Private Ryan atau seorang tentara bernama Ryan. Pasukan khusus itu akan berusaha mencari Ryan di medan pertempuran, kemudian membawa Ryan pulang karena 3 saudara Ryan yang lainnya sudah lebih dahulu tewas di medan peperangan. Jadi tidak mau mengorbankan lebih anggota keluarga Ryan, Ryan ini seharusnya dibawa pulang. Ada juga satu scene di dalam film ini yang menurut gua konyol, tapi justru itu jalan cerita pelengkapnya. Ada satu keluarga Prancis yang ingin menitipkan anak gadis kecilnya kepada pasukan Amerika. Namun pasukan Amerika menolak hal tersebut. Walaupun ada salah satu pasukan Amerika yang menyetujui hal itu. Bapak-bapak Prancis itu rencananya mau menitipkan anak gadisnya tersebut supaya lebih aman. Karena mereka sudah trauma dengan suasana peperangan. Bahkan kota mereka hancur dan luluh lantak oleh serangan Nazi. Namun ya namanya juga pasukan Amerika ke sana ada tugas. Dan mereka juga harus berperang. Jadi ditaruh di pasukan Amerika, anak gadis tersebut juga tidak menjamin ia akan aman. Pasukan khusus tersebut sudah melalui berbagai macam ladang pertempuran. Namun pada akhirnya ketika mereka menemui si Ryan ini malah ngeyel nggak mau pulang. Karena semangat juang si Ryan cukup tinggi dan solidaritas ia dengan teman-temannya juga sangat tinggi, sehingga ia tidak mau meninggalkan pasukan dan teman-temannya dari medan pertempuran itu, walaupun ia sudah mengetahui bahwa saudara-saudaranya yang lain sudah lebih dahulu tewas karena peperangan. Karena Ryan menolak untuk dibawa pulang, jelas membuat kesal pasukan khusus Amerika Serikat yang lainnya. Namun, si Sersan bersikap bijak dan berusaha untuk menetralkan keadaan. Dia berusaha untuk mengerti jiwa si Ryan yang memang jiwa pejuang.
Nah, jadi si Ryan ini tetap bersikukuh untuk nggak mau dibawa pulang. Bahkan, ia bertekad untuk terus melanjutkan peperangan. Walaupun terjadi perdebatan di situ, di mana pasukan khusus Amerika yang bertugas untuk menjemputnya semakin kesal dibuatnya, namun mereka terpaksa harus memahami jiwa si Ryan. Bagaimanapun, keluarga si Ryan adalah keluarga yang pejuang atau yang biasa bertempur di medan juang. Bukan satu hal yang mudah bagi mereka untuk meninggalkan medan juang. Luar biasa sekali semangat seperti ini. Kita bayangkan pada waktu itu di masa-masa Perang Dunia Kedua, jiwa-jiwa seperti ini juga banyak ada di dalam dada manusia-manusia merdeka di Indonesia. Setelah melalui perdebatan yang cukup lama, Ryan tetap bersikukuh dengan sikapnya. Dan pada saat yang sama, pihak Jerman sudah siap untuk melakukan penyerangan balasan ke pihak Amerika yang berada di kota Prancis tersebut. Mau tidak mau, pasukan-pasukan khusus itu harus menerima keputusan dari si Ryan, dan mereka akhirnya kembali fokus untuk menyusun pertahanan agar kota tersebut tidak dirampas oleh pihak Jerman kembali. Beberapa menit kemudian, terlihat aksi peperangan kembali antara pihak Jerman menghadapi pihak Amerika Serikat, di mana pihak Jerman datang dengan tank andalan mereka, dan Amerika Serikat yang telah merebut kota itu berusaha untuk mempertahankan. Terjadi suasana tembak-menembak yang tidak kalah serunya dengan suasana di awal film ini, di mana terjadi pertempuran di pantai. Nah, kali ini di reruntuhan bangunan kita melihat aksi perang yang sangat seru. Amerika Serikat yang kaget karena serangan Jerman tiba-tiba tersebut berusaha sekuat tenaga bertaruh nyawa untuk mempertahankan apa yang seharusnya mereka mampu pertahankan. Kalau seandainya Jerman kembali berhasil merebut kota tersebut, maka sia-sialah penyerangan besar Doomsday pada hari itu. Sehingga baik itu pasukan spesial sniper dan pasukan serbu, mereka berusaha sama-sama berjuang sampai mati untuk melawan pasukan Jerman yang memang juga mempunyai semangat yang sama kembali merebut kota tersebut dan melakukan serangan balik ke pihak sekutu dan Amerika Serikat. Film ini disebut-sebut seolah-olah mencerminkan suasana perang pada hari itu. Bukan hanya kasus tembak-menembak aja loh dalam suasana perang, juga ada pihak yang cedera. Bahkan ada pihak yang cedera kemudian kesakitan namun harus ditembak oleh musuh karena perang pada hari itu adalah perang yang brutal walaupun itu melanggar hukum peraturan perang karena mereka yang cedera seharusnya tidak ditembak. Dalam keadaan terdesak, Sersan Amerika Serikat bersama pasukannya berusaha untuk tidak mati konyol di situ, dalam artian mereka berusaha untuk bertempur sampai titik darah penghabisan. Sedangkan pihak Jerman yang sudah berada di atas angin terus melakukan serangan demi serangan untuk membunuh pasukan Amerika Serikat yang masih tersisa di salah satu jembatan yang ada di kota tersebut. Apabila kota itu kembali berhasil direbut oleh Jerman, maka semakin beratlah perjuangan pasukan Amerika untuk membebaskan Prancis dari kekuasaan Nazi. Tank-tank Jerman semakin memperkuat posisi pasukan Jerman untuk kembali merebut apa yang mereka pernah rebut sebelumnya. Nah, di penghujung film ini kita melihat aksi heroisme sersan pasukan khusus Amerika tersebut berusaha untuk melakukan perang seadanya, hanya dengan berbekal pistol. Terakhir itu harus berhadapan dengan tank Jerman, dan ia dengan pasrahnya menembak tank tersebut. Sudah putus asa sih sebenarnya, sudah nggak ada harapan lagi sebenarnya untuk memenangkan jalan perang tersebut. Namun satu kejutan terjadi, satu hal yang sama sekali tidak diduganya dan tidak diketahuinya. Secara tiba-tiba, pesawat-pesawat Amerika Serikat ternyata sudah siap sedia melakukan serangan balasan. Pesawat Angkatan Udara Amerika Serikat tiba pada waktunya dan menghancurkan tank tersebut. Maka hancurlah barisan pertahanan pasukan Jerman dan berhasillah Amerika Serikat memenangi perang tersebut. Nah, sobat semua, itu dia alur cerita film perang terbaik sepanjang masa bagi admin, Saving Private Ryan. Oke, kita ketemu lagi di video-video yang lain. Untuk yang belum subscribe, admin minta tolong di subscribe, dan jangan lupa like dan komen dan share ke teman-teman Anda yang lain. Oke, kita ketemu lagi di video-video yang lain. Sampai jumpa.